Wong dia itu kan nggak kaya, tapi kenapa sering bayari, sering jajaki? Ternyata disitulah letak kekayaan. Nih, oke. Nah, intelektualitas seseorang itu bukan dilihat dari cara bicaranya, namun dari tulisan ilmiahnya. Maka Bapak Ibu banyaknya menulis, karena dengan menulis maka Anda akan dikenal dunia. Tetapi kalau Anda pengen mengenal dunia, maka membacalah. Kalau sekarang, kalau kamu pengen mengenal dunia, nontonlah YouTube. Tapi kalau pengen dikenal dunia, gawe YouTube. Gitu. Kerendahan hati seseorang dilihat dari caranya bersyukur. Semakin Anda banyak bersyukur, Anda makin rendah hati dan pasti makin dekat sama Allah. Sabar itu bukan sarana. Ketika Anda makin banyak masalah, Anda akan makin banyak pelajaran. Dan ternyata mendidik kita untuk sabar. Contoh begini, kalau saya sebelum selesai presentasi ini terus kemudian berhenti, berarti saya tidak sabar. Tapi begitu sudah selesai semua, maka akan digedok, oh iya sabar gitu loh. Atau kita menuju ke tempat tertentu, belum sampai, maka tidak disebut sabar. Jadi sabar itu akan diberikan setelah selesai. Maka sabar itu adalah reward dari Allah manakala kita berhasil melewati. Orang yang menghibah aib dan kekurangan orang lain sebenarnya sedang menceritakan kebusukan diri sendiri. Maka jangan suka menceritakan atau menghibah orang lain. Bapak Ibu, jarak antara sukses, jarak antara apapun itu cuma sebatas dua sisi mata uang. Kalau kita lemparkan, kalau nggak gambar isinya pasti angka. Ya cuma segitu, atau sebatas ini aja, tangan aja. Nah cuma sebatas ini aja. Artinya ketika kita selalu berusaha dan mungkin gagal, mungkin kita belum sampai di sini, kita belum sampai di sini, belum sampai di sini. Jadi cuma sebatas ini aja. Maka diperlukan istiqomah. Andrei Newberg nyekan otak manusia pada saat berdoa. Ternyata otak auranya menjadi lebih rapi. Dan ini adalah pendeta Buddha. Ternyata pada saat kita berdoa, aura otak kita ini ternyata tertata rapi. Maka ketika kita bekerja, berusaha dan memadukannya dengan berdoa menjadi sangat luar biasa. Oke. Jangan pusing Bapak Ibu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan. Suatu saat ketika kita mendapatkan jalan seperti ini, kita mau apa? Atau jalannya seperti ini. Di ujung jalan sana, jalan yang belekuk, banjir, kita nggak bisa lewat. Kalau Pak Tarno mau ngapain? Ya, kenapa? Lama Pak. Oke, cara hebatnya adalah sebuah masalah tidak harus dipecahkan, tetapi menimbulkan masalah baru agar orang makin bermasalah dan kita manfaatkan orang yang bermasalah itu. Caranya bagaimana? Di ujung jalan sana kita membuat warung nasi pecel dan tambal ban. Orang yang miso, orang yang demo, yang ngamuk-ngamuk di ujung jalan sana menjadi capek, menjadi lapar, haus, terus jajan yang nguni warung kita. Itu adalah langkah yang cerdas daripada kita menggerutu dan menyesali. Oke, ini baju baiti. Baju baiti itu memulung, enggak ada hebatnya sama sekali. Tetapi baju baiti punya pemikiran the future. Setiap kali dia pemulung ya, mulung tiap hari. Uangnya dimasukin karung goni 1.000, yang satunya 1.000 karung goni satunya. Setelah 30 tahun uang itu dibawa ke bank dan bank tutup untuk menghitung uangnya baju baiti. Karena 100 karung. Ternyata apa? Baju baiti merasa setelah 30 tahun uangnya cukup untuk ongkos naik haji. Dan ternyata kurang 5 juta karena kekurangan baju baiti yang tidak tahu fluktuasi nilai mata uang. Akhirnya kasir-kasir tadi yang menghitung urunan gue nutup uangnya baju baiti. Pelajarannya apa? Tidak ada masalah kita punya tujuan apapun. Kita hanya ditakdirkan berusaha. Yang nanti ngasih jalan Allah. Jadi jangan takut Bapak Ibu ketika kita semua punya niat baik.
jalan aja. Karena palunya adalah dari Allah sendiri, bukan kita. Kita bukan apa-apa. Ini saya ada satu video begini. Suatu saat mungkin kita akan takut sekali. Kita memproteksi diri sendiri. Tapi apapun, semuanya akan berisiko. Walaupun kita sudah merasa sangat tenang, tetap saja kena. Oke. Nah, tetapi suatu saat kita akan bisa menang karena sesuatu yang mungkin tidak sengaja. Ya, kadang-kadang kita mungkin seperti ini. Baik, terima kasih Pak. Ya, baik. Jadi sekali lagi tadi saya dikatakan sehari setidaknya memang posting minimal itu 3 hari, 3 kali. Yang jam tadi dan keunikan. Kenapa kalau lihat YouTube-nya Ucup kok seneng? Karena unik. Bakar Production karena unik. Bahkan hanya punyanya Raffi Ahmad itu cuma tiap hari kamera karena unik. Nah, banyak juga bagus karena dengan banyak maka impresinya juga akan tinggi. Tetapi kalau berbayar akan jadi masalah. Maka sekali lagi tampilkan yang unik. Yang unik itu adalah spesifik. Jadi kalau saya itu kan misalnya cirinya Pak Bambang apa? Yo cili, cendi, ireng, urep. Nah, ciri itu yang harus ditunjukkan. Gini, saya itu sadar betul, saya itu bukan orang yang hebat, pinter ya ora, ganteng ya ora, dan sebagainya, tidak ada pilihan. Tetapi saya sadar betul kemampuan saya yang seperti itu, maka akhirnya saya balik itu jadi kelebihan. Sehingga banyak teman-teman yang mungkin lebih aware ke saya. Jadi sekali lagi iklan ini kita buat unik. Materinya mungkin sama, tapi begitu kita buat, kita olah yang unik akan berbeda. Contoh, sayur. Kubis dimakan mentah kan juga enak untuk lalapan, tapi dimasak lebih enak. Contoh yang lain misalnya juga sawi atau tomat, lombok sama. Ini kan dimakan pada mentah juga enak, tapi begitu ini kemudian dimasak lebih enak, apalagi dicampur dengan bahan yang lain. Artinya apa? Modifikasi, gitu Pak.